Nih teman-teman, Joben. Ini gol apa enggak sih? Ini gol ini guys. Kita saksikan Itu guys. bagian Kenapa dari harus disorot pemanasan. guys? Ini guys. Kenapa harus? Jakarta Aduh, wow, kok bisa mirip ya? Kok kembar ya? Kok kembar? Kok mirip? Oke guys, ulang coba-coba. Nah teman-teman, kita kembali di konten kejadian-kejadian unik di Liga Indonesia. Ini part kedua karena video sebelumnya teman-teman sangat banyak antusiasnya teman-teman, sampai 10.000 viewers. Nah kali ini kita buat part keduanya. Nah jadi sebelum video ini mulai, seperti biasa kalian tarik dulu napas kalian berpikiran positif dulu, jangan baper terhadap video ini. Dan sekali lagi teman-teman, video ini sama sekali tidak ada menghujat, menjelekkan salah satu pihak. Nah aku kasih waktu kalian selama 3 detik untuk tenang dulu pikiran kalian. 1, 2, 3. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju video-video unik yang mungkin gak pernah dibahas di tempat-tempat lain. Nah video pertama teman-teman, video papan LED board, papan pergantian pemain yang udah digunakan Liga Indonesia dengan LED ya, dengan menggunakan elektronik, bukan lagi papan-papan yang seperti yang digunakan manual. Yang menarik teman-teman, berapa harga yang digunakan oleh Liga Indonesia untuk menyediakan papan elektronik ini teman-teman di setiap stadion, di setiap klub Liga Indonesia. Nah kita langsung lihat video teman-teman. Nah ini teman-teman, papan yang digunakan wasitnya sangat-sangat gagah, sangat-sangat keren teman-teman. Nah di sini kelihatan belum ada sponsor di papan ini teman-teman. Kalau misalnya di liga-liga luar, di sini teman-teman, di sisi sini biasanya ada tuh merek papannya ataupun sponsor yang terlekat di papan LED ini, yaitu Hublot. Itu terkenal Hublot, benar ya cara baca aku teman-teman, Hublot. Nah di sini tampaknya belum ada sponsor, baik itu dari Shopee dan dari pihak-pihak yang pernah ataupun sedang bekerja sama dengan Liga 1 Indonesia, belum ada. Nah jadi teman-teman, aku mencari papan LED yang serupa seperti ini di website-website, di pencarian di toko-toko online. Nah di sini aku dapatlah teman-teman berapa harganya ya. Pertama teman-teman, harga yang aku dapat dari Bukalapak, ini bukan endorse ya, yaitu 1.875.000 papan pergantian pemain digital ukuran 60x100. Nah kalau misalnya 1.875.000 kali 18 tim, jadi total yang harus disediakan oleh Liga Indonesia teman-teman 33.750.000 ya. Masih masih rendah lah teman-teman, dengan subsidi yang sangat-sangat besar yang dikeluarkan Liga Indonesia untuk tim. Seharusnya ini bisa disisihkan sedikit untuk membeli papan elektronik pergantian pemain. Itu teman-teman, menarik ya, menarik. Nah jadi nggak hanya satu versi aja aku lihat, aku cari lagi teman-teman versi kedua. Nah di sini harganya lebih murah, 1.200.000 papan pergantian pemain dari Luminix. Ini sekali lagi bukan endorse, jadi aku melihat membandingkan berapa sih harga papan yang digunakan dari Liga Indonesia. Jadi kurang lebih teman-teman kisarannya 1 jutaan lah teman-teman, 1 jutaan. Jadi kalau kita bicara tentang papan ini, seharusnya udah selayaknya sih Liga Indonesia menggunakan papan elektronik, apalagi subsidi yang dikeluarkan Liga Indonesia itu untuk setiap tim, seharusnya bisa itu disisihkan. Dan penting ini teman-teman, untuk broadcaster, jikalau Liga Indonesia menggunakan papan pergantian pemain, itu efektif banget untuk broadcaster Liga Indonesia. Kenapa? Karena kalau dalam sistem broadcaster, durasi itu teman-teman sangat penting. Dengan menggunakan papan LED itu bisa mempersingkat waktu dari wasit itu sendiri untuk melakukan pergantian pemain, jadi lebih cepat, lebih efisien daripada papan manual. Dan tentunya kalau misalnya broadcaster semakin baik teman-teman, karena durasi semakin nggak mubazir durasi, bisa untuk hal-hal lain, misalnya ada iklan pemasukan untuk televisi sendiri, seperti itu. Menarik ya konten di sini ya, menarik, beda daripada yang lain. Nah kita masuk yang kedua teman-teman. Video yang kedua kembali lagi teman-teman dari kejadian offside. Ini kejadian yang terus berulang di Liga Indonesia, entah sampai kapan ini hilang. Kejadian offside antara Persib Bandung versus Arema FC teman-teman, dimana skor pertandingan ini Persib Bandung menang, Arema FC kalah. Tetapi ini yang tidak seharusnya offside dianggap offside.
Di sini posisi dari Nick Quivers. Kalau Nick Quivers, dia umpan-umpan directnya gacor cor. Makanya seringan ketika build up dari bawah Persib Bandung melalui posisi Victor Igbonepo. Di sini teman-teman posisi dari Wander Luiz. Nah, dalam keadaan seperti ini belum dilakukan umpan ya dari kaki Nick Quivers. Kita lihat dulu secara perlahan-lahan. Nah, di sini posisi wasit ya. Posisi wasit nggak sejajar sama pemain. Nggak sejajar. Teman-teman perhatikan kaki Nick Quivers. Ini teman-teman perhatikan. Nah, ini udah dilepaskan nih teman-teman. Ini udah dilepasnya, udah nggak menyentuh pun lagi di kaki ya, udah sedikit nih. Nah, di sini posisi Wander Luiz nggak offside ya, karena masih ada pemain Arema FC di sini teman-teman, Bagas. Dan ini sering terjadi ya. Menarik loh ini. Kenapa sering terjadi ya? Sedangkan wasitnya juga, aduh nggak sejajar pula wasitnya pun. Kita lihat. Nah ini teman-teman, nggak offset nih. Yang dikatakan offset itu menurut peraturan FIFA teman-teman, jikalau pemain dari lawan lebih depan daripada posisi lawannya. Ini teman-teman, Wander Luiz masih berada di posisi belakang. Bahkan teman-teman masih berada di posisi lebih belakang daripada pemain Arema FC ini teman-teman, Saiful Indra Cahya, dan dikatakan offset. Menariknya posisi wasit ini teman-teman, posisi wasit ini nggak sejajar loh lurus sama lini belakang Arema FC teman-teman. Gacor sih menurut aku nih, kacau banget nih teman-teman, dianggap offset bah. Perhatikan kaki Nick Quivers tuh ya, jeber nih, aduh nggak offset dah. Sampai kapan seperti ini Liga Indonesia guys? Kita lanjut. Pasti kalian teman-teman sering melihat ketika broadcaster ataupun yang mensyuting ataupun memegang kamera Liga Indonesia itu, yang menyiarkan Liga Indonesia sering mensorot dalam tanda kutip cewek-cewek ya, cewek-cewek yang ya bening-bening. Dan ini menarik bagi aku teman-teman, karena di liga-liga luar sana ada nggak seperti ini ya, mensorot khusus cewek-cewek dalam tanda kutip bening ya, bening-bening teman-teman. Ini pasti kalian sering menonton ketika kejadian seperti ini, dan ini terjadi teman-teman di pertandingan Persija versus Gelang Internasional. Kita lihat dulu guys. Aduh, ini harus sabar kalian guys, harus sabar. Harus sabar. Lagi akan segera. Nah, ini dia guys. Aduh, sabar kalian guys. Apalagi ini bulan puasa. Tutup mata kalian. Aku tutup nih ya, nggak aku lihat ya, nggak aku lihat. Aku tutup. Kita saksikan itu guys. Kenapa harus disorot guys? Ini guys. Kenapa harus? Aduh. Nah, menarik loh ini teman-teman. Dan di liga luar sana teman-teman biasanya disorot hal-hal kejadian-kejadian unik aja ya di lapangan, di stadion, misalnya penonton, baik itu penonton laki-laki, penonton cewek yang menarik-menarik, bukan ya seperti. Nah, video keempat yang menceritakan tentang abang dan adik duduk di bench yang sama teman-teman, menjadi pemain cadangan yang sama juga di tim yang sama juga, yaitu Persija Jakarta. Siapa pemainnya? Rezaldi teman-teman, sama adiknya. Ini menarik ya, ketika abang dan adik berada di satu tim dan menjadi cadangan bersama dan duduk bersebelahan lagi. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka omongkan? Kita lihat dulu guys videonya. Ini pertandingan ketika Persija menghadapin Gelang ya. Kita lihat. Nah, ini dia guys, duduk beriringan. Wow, kok bisa mirip ya? Kok kembar ya? Kok kembar? Kok mirip? Nih teman-teman, biasanya kalau misalnya mereka duduk bersama gini, apa yang mereka bicarakan? Kita doakan dua-duanya teman-teman berhasil bersama-sama bermain di tim yang sama juga, main di line up juga teman-teman. Nah, coba kalian komen ke bawah, siapa pemain yang kembar bermain di tim yang sama, duduk ketika di posisi cadangan sebelah-sebelahan. Nah, coba kalian komen di bawah, siapakah orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat, ini yang paling viral menurut aku teman-teman, karena ini kejadian yang aneh. Ini pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung. Ini banyak request ini sama aku, Bang, coba bahas Bang. Gol dari Ndwasel ke gawang Persib Bandung tersebut apakah sah? Apakah boleh golnya seperti itu? Apakah nggak gol atau gimana? Kita lihat dulu ya prosesi golnya guys. Nah, di sini teman-teman dari umpan Supardi Nasir dari posisi sebelah kanan yang akan disambut oleh pemain Persib Bandung, Ezekiel Ndwasel. Kita lihat dulu. Ini teman-teman. Jeber. Menarik loh. Ini gol apa enggak sih? Ini gol ini guys. Gol nih. Tapi tunggu. Belum clear penjelasanku. Belum clear. Kita lihat dari angle. Ini teman-teman, dari angle ini posisi Ndwasel ini ya. Kita lihat. Sundulannya. Ya.
Kita menunggu proses 3 gol. Waduh guys, nah ini dapat nih guys kayaknya. Ini posisi Doasel. Nah kalian perhatikan juga guys, jaring-jaring ataupun jaring gawang nih guys. Nanti aku bahas ya. Nah, kalian perhatikan juga. Kita lihat dulu posisinya. Udah gol ini. Tapi selain daripada itu juga teman-teman, kita harus memperhatikan yang aku bilang, jaring gawang di setiap stadion. Nah ini teman-teman kita lihat. Nah ini teman-teman bola tadi. Nah di sini jaring gawangnya teman-teman nggak rata ya. Baik itu posisi atas, baik itu posisi kanan, baik itu posisi kiri, baik itu posisi dari ini ya teman-teman. Jaring di belakang nih nggak rata. Nah di sini teman-teman ada seperti cembung gitu. Cembung itu di bagian atas ini teman-teman. Cembung. Nah yang dimana seharusnya itu rata teman-teman, atas lurus, kanan ini teman-teman lurus, maksudnya sejajar, ataupun kiri sejajar dan belakang teman-teman sejajar. Nah kalau di sini teman-teman karena ada cembung itu membuat bola itu bisa keluar lagi, seperti ini kejadian Persija versus Persib Bandung ini teman-teman, bola jadi keluar. Coba kalian tes teman-teman, kalau kalian main bola kalian di lapangan tapi jaringnya agak cembung, nah pasti kemungkinan bisa teman-teman bola itu keluar, kemungkinan bisa bola itu keluar kembali. Dan ini terbukti teman-teman, bola keluar, bisa jadi akibat daripada jaring ini teman-teman, akibat bisa jadi ya nih. Nah ya, keluar lagi kan ya. Nah tapi kita lihat juga dari angle wasit, nggak mungkin wasit ini wasit luar biasa loh, nggak mungkin asal mengambil keputusan. Jadi ada beberapa foto yang menunjukkan kejadian-kejadian seperti ini. Nah ini dia teman-teman posisi bola. Nah ini posisi wasit ya. Nah kalau dari posisi wasit seperti ini jelas nggak gol dari pandangannya. Kenapa? Karena bisa juga teman-teman kita perhatikan dari posisi ini bola ini juga nggak kena kan, nggak masuk secara full teman-teman, karena masih ada posisi bolanya ditutupin oleh gawang teman-teman, tiang gawang. Nah ini dia teman-teman, ditutupin oleh tiang gawang kalau pandangan wasitnya dari sini. Nah kecuali teman-teman bolanya ini masuk secara full ke dalam, itu sah, bisa gol ya, memang bisa gol. Tapi kalau pandangan wasit dari sini memang terhalang oleh gawang nih, tiang gawang. Nah coba kalian perhatikan, memang kita tarik garis lurus, apakah ini gol? Kalau misal pandangan dari wasit sana ya nggak gol, karena masih ada ini teman, sisi bola ini yang tertutup oleh tiang ini, gawang ini. Makanya wasit bisa jadi memang akibat faktor ini juga bisa mengambil keputusan nggak gol jadinya. Nah, jadi kita tetap teman-teman berpikiran positif. Pasti ada sebab kenapa seorang wasit yang udah level FIFA melakukan keputusan seperti itu. Nah, selain daripada yang aku bilang tadi, analisa tentang jaring gawang. Mungkin sampai situ aja video. Kalau suka kalian video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.